Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu dalam latihan-latihan soal. Sekarang kita akan membahas tentang pH atau derajat keasaman dari asam basa, baik asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah, maupun campuran dari asam dan basa. Adapun reaksi asam dan basa itu, jika asam bereaksi dengan basa akan menghasilkan garam plus air, begitu ya. Mari kita masuk ke latihan soal. Yang pertama, hitunglah pH larutan BaOH2 barium hidroksida 0,00005 molar atau 5 kali 10 pangkat min 4 ya. Ini adalah basa kuat. Ciri-cirinya apa? Ya, tidak diketahui Kb ya. Jadi kalau ada asam kuat, basa kuat tidak diketahui Ka, Kb-nya itu pasti kuat ya. Di samping kalian harus menghafal, nah itu ciri-cirinya tadi, tidak diketahui Kb dan Ka gitu ya. Maka rumusnya kita mencari OH- terlebih dahulu, konsentrasi OH- dengan rumus B dikali MB, karena OH-nya itu 2 ya, maka 2 kali 5 kali 10 pangkat min 4 molar, yaitu 10 pangkat min 3. Kemudian setelah mencari konsentrasi OH-, kita masuk ke rumus POH dengan rumus min log konsentrasi OH-, yaitu min log 10 pangkat min 3, hasilnya 3, sehingga pH dapat dihitung dengan rumus PKW min POH, yaitu 14 dikurangi 3 sama dengan 11. Soal yang kedua, hitunglah pH larutan HCl 0,02 molar. HCl adalah asam kuat, maka kita mencari konsentrasi H+ dengan rumus A dikali Ma, yaitu 1 dikali 0,02 molar, karena HCl itu terion menjadi H+ plus Cl- ya, ion H-nya jumlahnya 1, maka sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 molar. Kemudian pH dicari dengan rumus sama dengan min log konsentrasi H+, yaitu sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 2 molar, hasilnya 2 min log 2. Soal yang ketiga, hitunglah pH larutan asam asetat CH3COOH 0,1 molar, diketahui harga Ka yaitu 10 pangkat min 5. Yang punya Ka itu adalah asam lemah ya, berarti kita pakai rumus asam lemah. Jika asam lemah, kita mencari konsentrasi H+ dengan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma sama dengan akar dari 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 1 ya, konsentrasinya 0,1 itu adalah 10 pangkat min 1, sehingga hasilnya akar dari 10 pangkat min 6 yaitu 10 pangkat min 3 molar. Setelah konsentrasi H+ ketemu, kita langsung masuk rumus pH yang ditanyakan, yaitu dengan rumus min log konsentrasi H+ sama dengan min log 10 pangkat min 3, sehingga pH-nya ketemu 3. Soal yang keempat, hitunglah pH larutan NH3 amonia ya 0,1 molar dengan harga Kb 10 pangkat min 5. Nih, ciri-ciri apa yang punya Kb? Ya, ini adalah ciri-ciri yang punya adalah basa lemah ya, maka kita nanti akan mencari kalau basa OH-, maka yang dicari adalah konsentrasi OH- terlebih dahulu, kemudian masuk ke rumus POH, baru ketemu pH dengan rumus PKW min POH, begitu ya konsepnya. Ya, caranya yaitu konsentrasi OH- basa lemah, rumusnya adalah akar dari Kb dikali Mb, yaitu akar dari 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 1 ya. Kemudian ketemu akar 10 pangkat min 6 yaitu 10 pangkat min 3 molar. Kemudian POH-nya adalah min log dari konsentrasi OH- yaitu min log 10 pangkat min 3, hasilnya 3. Kemudian setelah ketemu POH, kita mencari pH dengan rumus PKW min POH, yaitu 14 dikurangi 3 sama dengan 11. Soal yang kelima, hitunglah pH larutan asam fluorida HF 0,1 molar dengan harga Ka 8,1 kali 10 pangkat min 4 ya. Nggak pakai M itu ya, maaf. Kemudian yang punya Ka itu adalah asam lemah, maka kita pakai rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma ya, yaitu sama dengan akar dari 8,1 kali 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 1.
yaitu akar dari 81 dikali 10 pangkat min 6, hasilnya yaitu 9 kali 10 pangkat min 3 molar. Kemudian setelah ketemu H+, kita masuk ke rumus pH, yaitu sama dengan min log konsentrasi H+, yaitu min log 9 kali 10 pangkat min 3, hasilnya 3 min log 9. Soal ke-6, larutan Ha 0,1 molar mempunyai pH 3. Hitunglah nilai Ka dan derajat ionisasi atau alfa dari asam tersebut. Nah, tadi diketahui Ha 0,1 molar, pH-nya 3. pH 3 berarti konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat min 3 molar. Nah, konsentrasi H+ kita dapat dari rumus akar Ka dikali Ma. Ya, karena konsentrasi H+-nya ada, Ma-nya ada, maka kita bisa mencari Ka. Kita masukkan ke rumus. Konsentrasi H+-nya tadi 10 pangkat min 3, ya. Dan Ma-nya 10 pangkat min 1. Maka jika kedua ruas dikuadratkan, maka didapatkan 10 pangkat min 6 sama dengan Ka dikali 10 pangkat min 1. Sehingga didapatkan nilai Ka yaitu 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 1, hasilnya 10 pangkat min 5. Kemudian derajat ionisasi atau alfa dapat dihitung dengan menggunakan rumus akar Ka per Ma, yaitu akar dari 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 1, yaitu akar dari 10 pangkat min 4 hasilnya 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 itu adalah 0,01. Soal ke-7, suatu basa lemah BOH 0,01 molar mempunyai nilai pH 9 min log 2. Hitunglah nilai Kb basa tersebut. Dari pH, ya, dari nilai pH kita bisa mencari pOH, yaitu karena pH-nya 9 min log 2, maka pOH-nya pKw min pH, yaitu 14 min 9 min log 2. Diperoleh pOH-nya 5 plus log 2. Karena kita nanti harus mencari Kb, kita ke rumus OH-, ya. Untuk mencari OH-, konsentrasi OH- dari pOH tadi 5 plus log 2, kita anti log, ya. Kita min logkan semua. Min log dari konsentrasi OH- sama dengan min log dari 10 pangkat min 5 min log 2. Ingat sifat logaritma, ya. Jika ada bilangan log 10 pangkat min 5 min log 2, itu artinya log dari 10 pangkat min 5 per 2. Begitu, ya. Kemudian diperoleh min log konsentrasi OH- sama dengan min dari log 10 pangkat min 5 per 2, sehingga konsentrasi OH- yaitu setengah kali 10 pangkat min 5. Setelah konsentrasi OH- tahu, kita masuk ke rumus akar Kb kali Mp, yaitu setengah kali 10 pangkat min 5 sama dengan akar Kb kali 10 pangkat min 2. Kemudian kedua ruas dikuadratkan, maka diperoleh 0,5 kali 10 pangkat min 5 kuadrat sama dengan Kb dikali 10 pangkat min 2. Diperoleh 5 kali 10 pangkat min 6 kuadrat sama dengan Kb kali 10 pangkat min 2, sehingga 25 kali 10 pangkat min 12 sama dengan Kb kali 10 pangkat min 2. Sehingga diperoleh nilai Kb yaitu 25 dikali 10 pangkat min 12 dibagi 10 pangkat min 2, yaitu 2,5 kali 10 pangkat min 9. Sekian dulu latihan soal dan pembahasan tentang pH asam basa. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, nanti tentang pH campuran, ya, di video selanjutnya. Semoga dapat dipahami. Salam sukses buat anak-anak ibu. Semoga tetap sehat, bahagia, dan tetap semangat, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.